Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menyalakan kameranya. Baik, sebelum kita mulai sosialisasi kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu semoga acara hari ini berkah, terus hajat-hajat saudara semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga nanti saudara yang sudah semester 8 yang mau segera lulus semoga dimudahkan lulus dengan nilai yang seperti yang diharapkan, dan nanti dimudahkan kerjanya. Dan bagi yang semester 6 atau semester 6 berarti ya, semoga dimudahkan kuliahnya hingga selesai nanti. Kemudian untuk orang tua kita di rumah, semoga semuanya dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan. Bagi yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk sosialisasi kita pada pagi hari ini semuanya direkam. Nah, nanti hasilnya akan kita sampaikan lewat YouTube. Jadi saudara bisa menyampaikan pada teman-teman yang berhalangan hadir. Untuk Kadep, insya Allah hari ini diharapkan bisa hadir, tapi kalau misalkan tidak hadir, insya Allah nanti sudah mewakili. Jika ada pertanyaan ke beliau, seandainya beliau tidak bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, akan saya catat, seandainya saya tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dan akan saya sampaikan kepada beliau, gitu ya. Terus, yang perlu diperhatikan, kita memasuki semester baru, semester genap, itu pada Januari ini. Dan kemudian bagi saudara yang akan kuliah, itu tanggal 3 Februari, itu awal perkuliahan semester genap 2024-2025. Bagi yang akan fast track, berarti semester ini semester terakhir, nanti saudara semester berikutnya sudah bisa mengerjakan kelanjutan sebagai mahasiswa S2. Baik, untuk sebagai informasi sebelum kita masuk ke MBKM, itu bagi saudara yang masih semester 6, itu bisa memungkinkan untuk mendaftar fast track, insya Allah di akhir semester ini atau nanti di awal semester 7. Jadi Anda yang ingin mengikuti fast track atau Anda ingin mempercepat S2, misalkan S1 nanti semester 7 itu sudah bisa mengikuti perkuliahan semester 2 bagi yang tidak berhalangan. Jadi kalau saudara sudah MBKM semester ini, maka semester 2 nanti semester 7 bisa sudah mengambil mata kuliah S2 dan beberapa mata kuliah S1. Kemudian bagi yang fast track berarti nanti semester 8 sudah tidak direkomendasikan untuk mengambil MBKM. Jadi Anda biar fokus S2-nya dan sekaligus penyelesaian tugas akhirnya atau skripsi. Itu untuk info masalah fast track. Nah, nanti insya Allah ada waktu khusus kita akan sosialisasi masalah fast track yang akan dihadiri oleh Kadep, kemudian juga oleh Kaprodi S2 Pendidikan Fisika dan Kaprodi S2 Fisika. Baik, itu untuk gambaran masalah fast track. Untuk lebih jelasnya nanti saudara bisa melihat di seleksi.um.ac.id. Mohon izin saya share screen. Jadi nanti kalau saudara akan atau berminat untuk fast track, sini nanti ada seleksi.um.ac.id. Ini kelebihannya. Nah, nanti di sini dulu kita lihat ada RPL. RPL ini nanti mungkin kalau saudara punya teman atau sahabat atau saudara yang belum selesai dulu sempat DO atau mengundurkan diri dari S1,
asal dia dari selain UM nanti bisa ikut RPN atau rekognisi pembelajaran lampau. Nah, nanti kalau saudara ingin fast track ada di sini. Di fast track ini. Nah, nanti persyaratannya semua ada di sini saudara ya. Nah, nanti akan kita adakan waktu khusus untuk sosialisasi ini. Persyaratan-persyaratan yang penting di sini, IP minimal 3,5, sedang atau telah menembus 120, berarti nanti saudara di akhir semester ini baru bisa untuk mendaftar ini. Kemudian ada nilai bahasa Inggris, ini nanti saudara ada TOEFL 450 dan sejenisnya ini. Kemudian ada TPA, nah TPA ini bisa menyusun. Kemudian ada berbagai macam formulir yang harus diisi. Kelebihan dari ini ketika saudara fast track itu kelebihannya itu di SPP-nya ya saudara ya. Kalau saudara ini misalkan ini ya, saudara ketika S1 sekarang nanti semester 7 itu nanti semester 1 di program magister. Kelebihannya nanti saudara S2-nya bisa hanya setengah tahun, bisa juga 2 tahun, diharapkan seperti itu. Tapi syaratnya ketika semester 8 itu S1-nya harus sudah selesai. Itu yang pertama. Kemudian kelebihan berikutnya, ketika saudara nanti di semester 8, semester 1, 2 dari magister ini, saudara SPP-nya masih menggunakan SPP S1. Ini menguntungkan jika saudara mendapat beasiswa misalkan KIP atau sejenisnya, itu nanti berarti otomatis ini gratis. Nanti yang semester 3 saudara bisa mengajukan beasiswa unggulan dan sejenisnya. Ini jika fast track ya. Nanti saudara untuk lebih jelasnya silakan mengunjungi seleksi.um.ac.id. Itu untuk informasi sekilas sebelum kita masuk ke fast track. Nanti saudara kalau ada pertanyaan mengenai fast track bisa ditanyakan juga pada kesempatan hari ini. Insya Allah nanti beberapa bulan ke depan sambil kita mengevaluasi MBKM, nanti saudara akan diberikan sosialisasi mengenai fast track bagi yang berkenan dan bagi yang sesuai. Jadi jangan memaksakan diri karena fast track juga tidak semudah S1 gitu ya. Itu pertama mengenai fast track. Kemudian mengenai yang kedua MBKM, nah, hari ini saudara bisa bertanya, nanti bisa dicatat semua jawaban dan nanti rekamannya juga akan disampaikan pada grup MBKM mengenai kegiatan hari ini. Untuk kegiatan MBKM itu secara garis besar untuk MBKM kementerian itu sebagian besar belum ada kabar yang jelas, tapi indikasi menunjukkan bahwa MBKM kementerian sepertinya tidak dilanjutkan. Sepertinya ya, karena dulu kita memiliki kementerian hanya satu, Kemendikbud. Sekarang kita dibagi menjadi 3, salah satunya itu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Itu yang menaungi perguruan tinggi pada saat sekarang. Karena kita menterinya ganti, kementerian juga ganti, berarti program-program kementerian untuk MBKM untuk sementara yang kementerian masih belum ada kabar yang jelas dan sementara mengindikasikan belum dilanjutkan. Jadi bagi yang ingin ikut MSIB, kemudian kampus mengajar dan jenisnya masih belum ada info terbaru dan sepertinya dihentikan untuk sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk konversi KKN, ini yang baru ya. Jadi konversi KKN itu nanti saudara yang akan mengajukan konversi ke KKN nanti akan disediakan form khusus. Jadi kalau saudara nanti memang Pak kami akan mengajukan konversi ke KKN, silakan nanti disampaikan di grup. Nanti akan saya buatkan form tambahan Excel begitu. Nanti di sana nanti saudara bisa upload bukti kalau ada komponen pengabdian di kegiatan KKN saudara. Kecuali bagi yang mengambil KKN membangun desa otomatis tidak perlu. Bagi yang ikut MBKM KKN sejenisnya itu tidak perlu menunjukkan bukti karena otomatis sudah di-ACC oleh pihak LP2M. Itu kemarin sore saya sempat diskusi dengan Ketua LPPM, Profesor Markus Diantoro. Beliau menyatakan bahwa untuk KKN itu nanti konversinya sistemnya, saudara nanti menunjukkan di mana komponen pengabdiannya jika ada, kemudian nanti akan diperiksa oleh LPPM. Setelah itu nanti akan diajukan ke pihak LPPP atau LP3 jika memang di ACC. Kalau tidak akan ditolak dan otomatis
konversi KKN-nya tidak dilanjutkan. Begitu ya. Terus bagaimana kalau sudah terlanjur mengajukan, nanti sebaiknya diganti dengan mata kuliah lain. Mata kuliah di mana di sini untuk mata kuliah konversi itu syaratnya itu mata kuliah pilihan. Tidak ada mata kuliah wajib yang dikonversi. Kecuali untuk MBKM penelitian yang saudara sekarang semester 8, MBKM penelitian itu boleh mengkonversi mata kuliah wajib, yaitu berupa seminar proposal, tapi syaratnya seminar proposal tersebut tetap dilaksanakan seminar, tetap melakukan pembimbingan, dan tetap mengikuti semua proses MBKM penelitian. Jadi nanti bagi saudara yang ingin konversi seminar proposal fisika, seminar proposal pendidikan fisika, silakan boleh dimasukkan, tapi nanti saudara harus melakukan sempro seperti biasanya. Jadi hanya untuk memudahkan proses pemasukan ke penilaian saja. Jadi benar-benar dilaksanakan, tidak hanya konversi seperti yang saudara lakukan di semester 6 atau 7. Itu bagi yang mengambil penelitian. Yang kedua, untuk sementara sebelum ada perubahan kebijakan dari UM, MBKM penelitian bersifat sunnah muakkad. Jadi bersifat tidak wajib untuk Departemen Fisika. Nah, kita lihat dulu bagaimana kebijakan berikutnya, karena kebijakan bisa jadi berubah. Nah, untuk sementara bersifat sunnah muakkad, jadi boleh ikut, boleh tidak. Bagi yang mengambil fast track, sebaiknya fokus ke S2-nya dan fokus menyelesaikan skripsinya. Karena kalau fast track ikut MBKM, kalau seandainya ada kegagalan, nah itu nanti saudara akan rugi dari segi biaya, segi dari waktu dan sejenisnya. Jadi sebaiknya bagi yang fast track fokus ke fast track. Kemudian untuk paket MBKM untuk kemarin malam masih proses input dan semoga hari ini sudah beres. Jika ada kasus khusus misalkan saudara ada request khusus, nanti kita lihat kasus per kasus apakah memungkinkan ditambahkan atau tidak. Untuk misalkan Anda ada hal-hal khusus, silakan nanti menghubungi saya secara pribadi, nanti coba saya komunikasikan kepada pihak penginput Pak Suliadi di sini dan juga pihak MBKM. Semoga nanti masih bisa dibuka. Yang paling penting yang perlu saudara perhatikan untuk Departemen Fisika, di sini Prof. Ahmad Taufik selaku Kadep dan saya selaku Sekdep, kami akan selalu berusaha membantu saudara untuk menyelesaikan studi selama kegiatan pembelajaran atau perkuliahan di Departemen Fisika. Jadi jika ada masalah, jangan segan-segan untuk menyampaikan. Insya Allah kami akan selalu berusaha untuk membantu saudara. Kemudian berikutnya, kalau dirasa mata kuliahnya itu dari paket-paket yang nanti sudah ada dan sudah diinput dan dirasa itu sudah cukup bisa mewakili terutamanya MBKM penelitian, karena saudara insya Allah sudah kelebihan dari batasnya, sebaiknya gunakan paket yang sudah ada, kecuali saudara berkepentingan untuk untuk mengganti mata kuliah pilihan sebelumnya yang nilainya jelek. Jadi begitu ya, karena MBKM penelitian saya kira sudah sangat berlebih untuk SKS ya. Kemudian berikutnya MBKM penelitian itu yang perlu diperhatikan, untuk Departemen Fisika tidak ada ujian. Jadi nanti saudara yang ujian hanya ujian skripsi saja. Jadi skripsi ujian, kalau ujian skripsi sudah selesai, itu nanti dari departemen otomatis akan silakan nanti lapor ke saya, menunjukkan bahwa saudara sudah ujian skripsi. Nah, kalau sudah ujian skripsi, nanti proses MBKM penelitian sudah bisa dihentikan. Saudara tinggal membuat laporan mengenai kegiatan apa saja yang sudah diikuti selama MBKM penelitian. Kemudian di sana logbook hariannya, jadi bagi semua juga ya, logbook harian harap diisi setiap minggu, 1 minggu sekali. Nah, di sana diisi logbook harian, aktivitas apa saja yang dilakukan. Kalau MBKM penelitian berarti nanti ada acara seminar secara online, kemudian nanti bimbingan skripsi juga dilaporkan setiap minggu di laporan tersebut. Nah, ketika laporan MBKM sudah lengkap, nanti nilai akan kita lihat kita pertimbangkan dari laporan tersebut, kemudian kita bandingkan dengan pendapat dari pembimbing skripsi.
Kalau memang dirasa bisa A, nanti kita jadikan A. Kalau tidak, nanti kita sesuaikan dengan nilai skripsinya. Jadi untuk MBK penelitian, sekali lagi saya ulang, tidak ada ujian 2 kali. 1 kali yaitu ujian skripsi, sidang skripsi. Sisanya lagi hanya dari dokumen dan pertimbangan dari pembimbing skripsi. Itu untuk MBKM penelitian. Jadi bagi Anda yang hanya tinggal skripsi, sebaiknya mengambil MBKM penelitian. Jadi insya Allah bermanfaat bagi saudara. Kemudian yang mengambil studi independen berupa Coursera itu nanti usahakan target tercapai yaitu 4 kali ikut sertifikasi untuk Coursera. Nah, itu nanti insya Allah sertifikatnya akan bermanfaat untuk dunia kerja. Pilih sebaik-baiknya paket yang ada. Kemudian bagi yang kemarin yang ambil Coursera, misalkan paketnya belum ada, nanti kita lihat proses input dari yang reguler dulu. Kalau reguler sudah selesai, kita lihat apakah memungkinkan Coursera segera ditambahkan, gitu ya. Terus bagi yang ngambil Coursera, itu saya harapkan paketnya itu kalau bisa sesimpel mungkin, karena kalau banyak-banyak kasihan yang input, karena satu paket saja itu sekian mata kuliah, tinggal mengalihkan, jadi kasihan untuk yang input. Dari sebaiknya yang ngambil kursus tersebut, kalau memungkinkan satu paket, 2 paket, silakan diajukan sesimpel mungkin. Jadi nanti biar segera bisa registrasi. Terus bagaimana bagi saudara yang belum mendapat tempat magang dan berencana magang? Nah, itu ada 2 kemungkinan. Kalau saudara ingin kuliah dulu sambil nunggu hasil magang, silakan nanti bisa menghubungi Pak Suryadi jika belum KRS-an. Tapi kalau tidak, Anda bisa menunggu tempat magang tersebut. Kemudian berikutnya, kalau Anda nanti magang, mohon disampaikan kepada adik-adiknya, kalau saudara sudah aplikasi atau sudah mengajukan ke satu tempat, jangan aplikasi ke tempat yang lain. Cara etika tidak baik. Nah, itu seperti saudara mau menikahi seseorang, misalkan ya, entah laki atau perempuan, Anda sudah melamar satu gadis atau satu calon pasangan, kemudian belum dijawab, sudah melamar yang lain, itu khawatirnya kalau satu terima itu kasihan yang kedua atau yang sejenisnya. Itu pernah terjadi pada semester ini. Jadi mohon sampaikan ke adik-adiknya jangan melamar tempat lain sebelum ada jawaban dari tempat yang dilamar. Atau kalau Anda sudah mengambil Coursera, jangan melamar ke MBKM gitu ya. MBKM yang lain maksudnya. Jadi pastikan satu dulu diterima atau tidak baru ambil yang lain. Jadi itu yang perlu diperhatikan karena itu berkaitan dengan etika akademik. Karena ketika kita sudah menolak yang lain itu kasihan adik-adiknya ya. Karena nanti adik-adiknya akan di-blacklist dari lembaga tersebut. Saya kira begitu untuk gambaran singkat mengenai MBKM. Jadi paket sedang di-input oleh Pak Suryadi. Semoga tidak ada kendala. Nanti yang mengambil Coursera atau jenisnya mohon berkoordinasi sesama Coursera. Kemudian kemarin kalau seandainya ada perubahan paket, kalau yang dari yang sudah di list kemarin, nanti bisa disampaikan kalau ada paket yang ingin diganti mata kuliahnya. Selama belum muncul di sistem, nanti coba kita komunikasikan dengan Pak Suryadi. Jadi mohon jangan ambil paket satu-satu, kalau bisa paketnya itu langsung kelompokan, jadi kasihan yang input, dan juga biar saudara prosesnya lebih cepat. Jadi istilahnya memudahkan semuanya. Jadi kalau Anda mengambil individu, khawatirnya juga susah untuk yang lainnya. Itu yang perlu diperhatikan. Terus untuk MBKM, itu saudara itu paket itu batasnya sampai tanggal 30 Januari. Jadi jangan terlalu khawatir kalau misalkan paketnya belum muncul, nanti tetap kami berusaha untuk input. Nah, karena tenaga inputnya hanya Pak Suryadi dan beliau juga sendirian dan usianya juga sudah senior, jadi mohon bersabar gitu ya. Karena tidak semuanya tidak mudah dan tidak banyak orang yang bisa input. Saya kira begitu. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Kalau misalkan ada pertanyaan yang sama, bisa diwakili. Terus kalau misalkan Anda ingin bertanya lewat chat juga diperbolehkan. Silakan. Jangan lupa bagi yang bertanya nanti angkat tangan ya, angkat tangan terus nyalakan kamera. Silakan. Apakah ada pertanyaan?
Jangan lupa ya, nanti ketika MBKM sekali lagi logbook harus diisi semuanya ya, setiap 1 minggu sekali. Logbook harus diisi setiap 1 minggu sekali. Tujuannya biar untuk penilaian. Jadi karena apa, MBKM itu serba susah, karena prosesnya itu validasi kita bertahap. Jadi kalau ada logbook, misalkan saudara mau protes nilainya misalkan seharusnya A kok dapat A minus, nah, nanti kita ngecekin dari logbook tersebut. Jadi mohon logbook diisi setiap 1 minggu sekali. Jadi itu hal mudah sekali ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan disampaikan. Nanti kalau berhubungan dengan paket, sampaikan juga. Nanti yang paling penting kita di Departemen Fisika pasti berusaha membantu saudara. Jadi kalau ada kendala langsung sampaikan. Meskipun nanti kita marahi sedikit-sedikit, yang penting solusi kita cari bersama, gitu ya. Monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan angkat tangan atau bisa juga diketik ya. Silakan. Ini kok sepertinya diam semua. Apakah sudah jelas? Ya, silakan Mbak Puan. Jangan lupa nyalakan kamera ya. Oh iya, baik Bapak. Silakan. Silakan Mbak. Oke, baik Bapak, terima kasih sebelumnya. Di sini saya ingin bertanya mengenai MBKM. Saya kan mengikuti MBKM itu dalam bentuk riset. Nah, itu tidak ada tidak ada kaitannya dengan KKN. Apakah itu masih bisa dikonversi dengan KKN? Sedangkan kami MBKM selama 6 bulan, sehingga tidak bisa mengikuti KKN di semester antara. Itu seperti bagaimana nih Pak nantinya? Nah, ini kendalanya ya. Jadi KKN itu, jadi saudara, kita itu ada KKNI namanya. KKN itu kurikulum apa ya? Kompetensi Nasional Indonesia. Jadi maksudnya itu setiap sarjana di Indonesia itu harus memenuhi kriteria minimalnya ya. Jadi harus ada skripsi, tugas akhir misalnya gitu ya. Harus ada apa? KKN, ada PKL seperti itu ya untuk S1. Jadi KKN itu wajib. Jadi nggak boleh nggak ada, dan dia tidak boleh diganti apapun. Nah, ini masalahnya ketika saudara ngambil riset, apalagi 6 bulan itu ya, misalkan semester antara tidak bisa, itu bisa diambil KKN setengah semester. Itu ada KKN setengah semester konversi, itu yang diadakan oleh LP2M ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UM. Itu mereka ada banyak KKN. Nah, salah satu KKN-nya itu KKN Membangun Desa, bersifat full, berarti selama 4 bulan ya. Ada juga cuma 2 bulan, 2 bulan atau separuh. Nah, itu ada Mbak, nanti ada informasinya, itu separuh saja. Nah, itu bersifat saudara bisa mengkonversi separuh. Kalau yang biasa itu 20, itu hanya 10 SKS. Nanti saudara dapat KKN plus mata kuliah pilihan. Gitu ya. Jadi nanti insya Allah ada. Dan itu kemarin mahasiswa PA saya itu ngambil separuh itu Mbak. Nah, nanti Mbak insya Allah ada di semester dasar ya. Itu karena KKN itu dibuka sepanjang tahun, nanti saudara harus terutama yang belum KKN itu harus banyak-banyak mengecek email. Karena pihak LPPM itu mengumumkan lewat email. Jadi ada KKN reguler, ada KKN bersifat MBKM. Jadi gitu Mbak Puan ya. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Baik Bapak, terima kasih, dari saya sudah cukup. Ya, nanti terima kasih Mbak Puan dan semoga sukses MBKM risetnya. Jangan lupa nanti ngisi logbook ya setiap minggu ya. Jadi, oh iya, baik Bapak. Izin bertanya tadi logbooknya itu didapatkan dari mana nih Bapak? Logbook di sistem MBKM Mbak, nanti di akun MBKM nanti ada logbooknya, diisi setiap minggu ya. Nanti berarti kalau 16 minggu ya. Nanti yang riset ini mungkin paket nanti yang coba kita sesuaikan nanti Mbak ya. Paket sudah diajukan kemarin. Kemarin sampun mengisi di kampus Merdeka dan sudah tervalidasi Bapak. Nah ini yang masalah ini. Kita paketnya baru Mbak. Jadi coba kita cek ya. Enggak ngisinya kemarin atau kapan? Kemarin malam? Sudah beberapa hari yang lalu Bapak. Ketika spreadsheet-nya baru di-share, itu saya sudah mengirim di kampus Merdeka. Niku seperti bagaimana nih Bapak? Atau saya batalkan? Gini aja, dicek aja Mbak nanti ya. Karena kan sedang input, paketnya nanti kan ganti kan. Kalau nanti ternyata mata kuliahnya tidak sesuai, nanti sampaikan, nanti dibatalkan atau bagaimana. Tapi sebelum tanggal 30 Mbak ya, coba dicek dalam beberapa hari ke depan ya. Kalau ada perubahan nanti sampaikan, nanti dibatalkan nanti biar proses validasinya. Karena
MBKM itu kita melewati pihak ketiga istilahnya, kayak apa? Jadi saudara itu lewat departemen, kemudian setelah departemen kita ACC masuk ke pihak MBKM. MBKM dikembalikan lagi ke departemen. Jadi gitu ya. Jadi ada kedua. Sama dengan nilai saudara. Nilai itu kami input sekarang misalkan. Nanti sama pihak sana divalidasi baru keluar nilai. Jadi tidak bisa saya input nilai langsung keluar, nggak bisa. Beda dengan mata kuliah biasa. Ya nanti Mbak Puan dan teman-teman yang sudah mengambil paket dicek untuk nanti saya informasikan kalau semua paket sudah masuk semua. Nanti dicek kalau ada perubahan nanti disampaikan kalau misalnya tidak sesuai gitu ya. Baik Bapak, izin mengkonfirmasi, tapi sebelumnya saya sampun berdiskusi mengenai mata kuliah yang saya ambil dengan dosping saya Ibu Eni Latifah. Nantinya apakah saya masih harus mengambil paket lagi yang lebih sesuai lagi ya Bapak? Nah kita lihat nanti ya, nanti kita lihat progres ke depan. Nanti baik Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Oke, semoga sukses Mbak Puan dan teman-teman yang mengambil magang riset. Jangan lupa kalau ada kendala apapun di tempat riset, apapun kalau ada kendala ya, jadi entah kecil atau besar, sampaikan ke departemen. Jadi gitu ya. Jadi misalkan Pak, kami kok ada begini-begini, sampaikan ke Kadep dan saya. Nanti karena mitigasi masalah harus cepat ya, terutama yang riset kan jauh dari Malang. Jadi nanti teman-teman kami ada di sana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, kami biar bisa membantu saudara. Selama Anda kuliah di Fisika UM, itu kami anggap sebagai anak-anak kami. Jadi jangan sampai menyimpan masalah di tempat MBKM. Jadi kalau ada apapun, sampaikan. Nanti Kadep dengan saya berusaha membantu saudara. Jangan diam saja ya, karena ada kasus dulu mahasiswa MBKM jauh dari Malang. Ternyata ada kendala di sana, ada kendala dengan seniornya atau sejenisnya. Itu diam saja. Akhirnya sudah dapat 1 tahun, kami mendeteksi, kami bantu meskipun telat. Tapi kami harap setiap ada masalah di tempat MBKM, sampaikan ke kami. Jadi kami nanti bisa memitigasi. Atau sampaikan ke pembimbing. Mohon semuanya seperti itu ya. Oke, saya kira gitu. Apakah ada pertanyaan berikutnya dari yang lain? Silahkan disampaikan ya. Kita bersifat diskusi. Nanti insya Allah kita adakan lagi diskusi di tengah semester bagi MBKM. Semoga saja ya, nanti kalau kelupaan nanti sampaikan, Pak kami perlu diskusi tengah semester gitu ya, untuk ganti UTS. Nah, nanti akhir semester kita adakan lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Nanti perlu saya ingatkan lagi, setiap ada masalah, kalau asalkan tidak bersifat pribadi ya, itu nanti bisa tolong disampaikan di grup MBKM. Jadi nanti biar tidak WA satu-satu. Nanti ini tanya satu, ini tanya satu lagi, ternyata sama semua pertanyaannya. Jadi mohon kalau ada pertanyaan, sampaikan di grup MBKM, tidak perlu malu. Kalau misalkan malu, teman-temannya disuruh WA di grup gitu ya. Jadi jawabannya biar satu dan biar terjawab. Kalau terlalu banyak pertanyaan pribadi, itu kadang kami scroll aja, karena terlalu banyak WA, akhirnya kami cari yang penting dulu, kita jawab, kelupaan yang saudara belum dijawab. Itu ya. Jadi mohon kalau ada pertanyaan bersifat umum, sampaikan di grup MBKM. Kemudian kalau saudara WA pribadi ke Kadep atau ke saya, tidak dibalas atau cuma dibaca saja, ulangi lagi WA-nya. Karena biasanya kami scroll itu atau kami baca itu berarti saking banyaknya WA, ketika itu ada acara atau sejenisnya, kami scroll kelupaan jawab. Jadi mohon kalau WA ke Kadep atau ke saya atau sejenisnya atau ke dosen pembimbing, seandainya belum dijawab, bisa WA lagi besok harinya. Atau kalau bersifat penting, mohon WA di grup MBKM. Jadi nanti biar jawabannya jadi satu. Jadi begitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Nanti setiap ada kendala tolong disampaikan di grup MBKM. Terus bagi yang MBKM-nya jauh, terutama yang magang-magang, setiap ada masalah atau ada kendala di tempat, mohon segera mungkin menghubungi Kadep atau saya. Karena nanti segera kita mitigasi, semoga nanti tidak ada kendala yang berarti. Baik, ada pertanyaan dari Mbak Hilda ya, Mbak Edina Bilatus. Oke, apakah bentuk kegiatan untuk konversi KKN ditentukan oleh BLPMN atau dari kita yang mengajukan? Nah, konversi KKN itu sebagaimana edaran yang kemarin yang saya sampaikan di grup, itu yang menentukan LPPM.
Jadi nanti saudara misalkan mengajukan ini kami ada pengabdiannya, silakan nanti misalkan mengajukan seperti itu akan saya sediakan Google Drive atau spreadsheet. Nanti kami sampaikan ke LPPM, nanti LPPM akan mengecek apakah benar ini bisa disetarakan dengan KKN. Kalau benar, nanti langsung diteruskan karena magang di bawah LP3 atau LPPP, nanti disampaikan ke LPPP. Nanti kalau ada apa-apa, misalkan saudara ditolak sejenisnya, boleh banding, nanti akan saya bantu sampaikan ke kepala LPPM atau ke LPPP. Jadi intinya komunikasi saudara ya, jangan khawatir ditolak atau diterima, ajukan saja dulu. Begitu Mbak Hilda Nabilatus. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup ya. Nah, ini dari Mbak Audina. Bagaimana kalau tanggal 30 tidak diterima magang? Ini sementara sistem sampai tanggal 30 ya. Kalau saudara misalkan yakin misalkan mau diterima, setelah itu nanti bisa disampaikan. Kalau misalkan saudara, wah saya kok ragu ini, boleh juga ikut mata kuliah reguler, kearasan dulu, nanti ketika Anda diterima magang, bisa dicabut kuliah tersebut. Misalkan mengundurkan diri. Tapi yang penting batasnya ya, batasnya sekitar tanggal 30-an itu. Begitu Mbak Audina ya. Jadi kalau Anda yakin diterima, silakan lanjut. Misalkan Anda kok ragu-ragu, jangan melamar ke MBKM lain, tapi Anda bisa ikut perkuliahan. Nah, nanti sampaikan ke dosennya, Pak, Bu, saya nanti kemungkinan akan ikut MBKM. Seperti itu ya. Sebelum tanggal, ketika Anda masuk di perkuliahan tersebut, sampaikan ke dosennya. Nah, nanti kalau Anda misalkan ambil kuliah seperti itu, sampaikan ke saya, atau siapapun yang sekarang kuliah tapi lamar MBKM, itu nanti sampaikan di grup, nanti akan saya komunikasikan ke dosen departemen. Begitu Mbak Audina dan teman-teman ya. Jadi jangan melamar MBKM lain, cukup satu saja, boleh ikut perkuliahan, tapi komunikasi dengan dosennya dan juga sampaikan ke saya untuk saya konfirmasi ke dosennya. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya, boleh live, boleh pakai teks ya. Kalau bagaimana, apakah registrasi? Ya, betul registrasi. Bagaimana kalau sekarang saya masih belum registrasi? Nah, silakan menghubungi Pak Suryadi. Pak Suryadi akan membantu saudara ambil mata kuliah apa saja itu ya. Begitu Mbak Audina ya. Kalau sekarang sepertinya saya nggak tahu apakah saudara bisa KR atau tidak. Sepertinya kemarin terakhir itu nanti Pak Suryadi biasanya bisa untuk manual ya, KRS-an membantu saudara. Oke, sama-sama Mbak Audina. Semoga dimudahkan MBKM-nya ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah. Oh, untuk ada pertanyaan lagi Anadia Dewi ya. Untuk KKN apa ada luaran yang dicapai? Untuk KKN ya jelas luarannya laporannya Mbak ya, laporannya. Kalau bukti-bukti fotonya, kalau ada komponen pengabdian di sana. Biasanya kalau misalkan anak pendidikan ini yang paling mudah. Anak pendidikan kan mereka memang membantu sekolah, terus membantu pengajaran itu yang paling mudah ya. Jadi ada foto-fotonya, ada produknya, misalkan ada kegiatan dilakukan untuk membantu masyarakat. Nah itu seperti itu KKN ya. Jadi hanya laporan saja sih Mbak. Kalau misalkan saudara di tempat magang, misalkan nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis atau membangun jalan atau pondok Ramadan, Anda bagi-bagi hadiah dari perusahaan, sejenisnya itu boleh juga digunakan ya. Untuk surat, kemarin kan ada yang minta surat dari departemen tidak mengeluarkan surat, tapi kami hanya memberikan surat dari LPPM, karena itu yang kan ada stempelnya ya, karena kalau fisika tidak ada suratnya. Ya. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Silakan disampaikan. Apakah perlu KRE? Kalau saudara angkatan 2021,
Saya kira sudah cukup KRI-nya ya, tapi diisi juga oke ya. Kemudian KRI kan macam-macam tuh. Nah, itu memang istilahnya KRI itu sebenarnya nyicil ya, seperti KRS biasa. Kalau misalkan saudara, saya nanti masih bisa ikut seminar nih setelah MBKM, boleh silakan diisi, diprediksi saja ya. Nah, itu ya. Jadi KRE seperti itu. Kalau misalkan saudara ya tidak merasa kemungkinan untuk untuk melakukan kegiatan ekstrakurikuler, berarti tidak perlu diisi. Tapi enaknya sih diisi saja kalau mau Anda misalkan melihat di komponen KR itu ada yang bisa dicapai ketika itu, silakan saja. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Ini Mbak Alfia Lailatul ya. Apakah bisa jika kita membatalkan mengganti pilihan konversi? Bisa ya, bisa membatalkan, nanti dibatalkan, nanti memilih paket lagi baru, terus nanti divalidasi ulang gitu ya. Terus kalau bisa sebelum memilih diperhatikan baik-baik supaya tidak cabut validasi berkali-kali, kasihan petugasnya juga ya. Gitu ya. Boleh kalau misalnya sudah memilih kok keliru, silakan bisa dicabut, terus nanti bisa memilih lagi. Yang perlu diingat, paketnya masih proses input ya. Sementara jangan dipilih dulu, masih proses input. Khawatirnya berubah, karena kalau kita input otomatis misalnya paket satu pilihan A, B, C, D, E, kemudian setelah diedit sama Pak Suryadi berubah jadi F, G, H, I, J gitu ya. Jadi tunggu dulu, sabar dulu ya. Karena batasnya sampai tanggal 30. Nanti saya koneksikan lagi dengan Pak Suryadi. Saya kira begitu ya. Kemudian tidak ada kriteria khusus, yang penting saudara yang ingin KKN di komponen KKN itu berarti Anda harus ada pengabdian gitu aja sih. Nanti Anda tunjukkan saya ada pengabdian, proposalnya ya, setelah diskusi dengan pihak pihak magang, nanti akan diadakan pemasangan sel surya di jalan menggunakan dana CSR, kami akan membantu di situ. Nah, seperti itu ya. Atau seperti itu jenis itulah, akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis, akan dilakukan operasi akan bantuan akan dilakukan pondok Ramadan, dan kami akan terjun menggunakan dana perusahaan Sarung Atras, misalkan seperti itu. Begitu Mas Rival ya. Jadi yang penting saudara bisa menunjukkan kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat di situ. Terus saudara bagi yang di tempat magang itu kalau bisa ada gambaran singkat ya, komponen pengabdiannya seperti apa. Dan itu setelah diskusi. Kalau kan pihak sekolah, mohon maaf kami nggak ada CSR, misalkan nggak ada kegiatan, jangan didesak nanti mereka ini kayak petugas pajak saja, karena CSR itu mengurangi pajak ya. Jadi itu sebenarnya setengah rahasia dari mereka ya. Jadi kalau mereka nggak, mohon maaf kami nggak ada, udah selesai udah ya. Nah, karena kalau mereka CSR itu untuk mengurangi pajak mereka sebenarnya. Jadi mereka tuh kadang, nah ini kok masuk ke wilayah pribadi saya. Nah, itu khawatirnya ke sana ya. Cuma tanya aja nanti apakah ada kemungkinan kami pengabdian di tempat ini Pak Bu di terhadap masyarakat. Oh ada, kalau nggak ada, oh masih belum ada, ya udah. Nggak usah tanya yang aneh-aneh nanti malah ini bahaya ini ya, karena pajak itu cukup besar ya nilainya. Dengan CSR itu pajak bisa dikurangi. Dan kalau kita tanya macam-macam, ini anak aja mau makan tanya CSR dan jenisnya. Itu ya, kalau mereka nggak bersedia jangan dilanjutkan pertanyaannya ya. Saya kira begitu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan, boleh live, boleh pakai chat. Saya tunggu sampai 5 lagi ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada pertanyaan sepertinya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup diskusi atau sosialisasi kita pada pagi hari ini. Kalau ada pertanyaan, ingat tanyanya di grup ya. Tanya di grup. Kalau malu, teman-temannya diminta tanya. Nah, gitu ya. Jadi, seperti itu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sosialisasi kita pada pagi hari ini. Nah, nanti insya Allah, kalau tidak ada halangan, kita akan adakan lagi sosialisasi pada diskusi pada tengah semester untuk MONEF sejenisnya. Nah, nanti kita adakan lagi juga terakhir, yaitu pada akhir semester. Ingat, kalau ada masalah apapun, silakan disampaikan ke grup.
atau secara pribadi kepada kadep atau saya atau ke pembimbing MBKM. Ingat saudara, terutama yang magang, itu MBKM-nya itu apa? Dengan dosen pembimbing skripsi masing-masing kalau bisa, karena biar lebih dekat. Terus saudara itu boleh membuat laporan secara kelompok, tapi ujiannya sendiri-sendiri, gitu ya, karena nilainya nanti individu. Saya kira begitu. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Semoga semuanya sukses. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.